2023 tinggal menghitung hari. Nah, biasanya kalau tahun baru banyak banget resolusi. Kira-kira resolusi kalian apa? Kalau aku pribadi cuma pengen hidup bahagia dan ya menjalani hidup apa adanya lah. Tapi dari banyak resolusi yang orang-orang tulis misalnya di sosial media, ada satu kata yang paling banyak ditulis, nikah. Nah, kira-kira nikah itu apakah menjamin kebahagiaan? Kalau aku pribadi ya aku masih pikir-pikir dulu karena banyak pertimbangan untuk menikah. Tapi kita lihat gimana teman-temanku memandang sebuah pernikahan. Dan gimana juga psikolog serta BKKBN melihat usia yang ideal dalam pernikahan itu. Yuk kita diskusi. Oke, dari video-video tadi, fenomena-fenomena gagal nikah. Seenggaknya beberapa bulan terakhir ini banyak banget bermunculan fenomena gagal nikah. Tapi kalau kita lihat ini kan fenomena yang tadi kita putar di awal ya. Ini kan rata-rata gagal nikahnya memang gara-gara finansial. Seberapa penting sih ini kita lihat ini memang faktanya dari sisi ceweknya ya. Ada yang katanya tiba-tiba minta sertifikat rumah ya. Terus ada yang hanya gara-gara uang maharnya itu kurang 700.000, terus dia bisa berlaku kasar sama calon keluarganya. Nah, itu gimana? Kalau menurutku berarti memang dia memang matre sih ya gitu. Iya dong gitu. Kalau misalnya iya gini, di saat lo cinta ya sebenarnya apapun ya itu bisa dicari lah gitu. Ya kurang berapa? 700.000 loh gitu kan. Maksudnya ya lu bisa cari dulu lah di luar, kayak emang lo cinta ya kenapa nggak lu jalanin aja dulu. Berarti kan mungkin itu cewek ya patut diduga ya. Patut diduga. Nah, kenapa nggak patungan gitu? Karena kan nggak semuanya itu harus dari pihak laki sih, kalau menurutku ya gitu. Karena bisa aja di saat menikah ya, oke, gue 50, lo 50 deh gitu. Atau misalnya gue 20, lo 80, it's okay gitu. Kalau menurutku ya gitu sih. Harusnya masalah duit itu, masalah finansial bisa dibicarakan. Iya, betul. Oke, nah kalau kata BKKBN kira-kira memandang fenomena gagal menikah ini seperti apa? Yuk kita lihat dulu ya. Orang yang saling mencintai itu memang cinta itu butuh perjuangan. Jadi bukan setelah sekarang ini, oh sekarang saya ketemu calon saya dan saya sangat mencintai dan saya mau nikah segera minggu ini misalnya gitu. Itu tuh bukan cinta sejati ya. Itu tuh baru mulai bawa ketertarikan. Tapi cinta sejati adalah cinta yang sudah diperjuangkan. Harusnya cinta itu diangkat sebagai sesuatu yang mulia, yang besar gitu ya. Tetapi ketika itu tidak ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, yang lebih sakral, maka hanya masalah maharnya kurang, terus jadi cekcok, hanya masalah mungkin materi ya, yang sifatnya itu barang-barang yang tangible ya, barang-barang yang kebendaan itu kan terus langsung menjadi penyebab. Itu kan ciri khas banget bahwa itu seperti anak kecil tuh ya, ini aku punya gitu ya. Jadi betul-betul jauh dari kedewasaan. Meskipun usianya mohon maaf lah, mungkin usianya juga udah dewasa, tapi cara berpikirnya itu jauh dari pola orang dewasa. Nah, itu tadi kata BKKBN, intinya kenapa sampai terjadi seperti yang tadi kasus-kasusnya, karena kedewasaan yang kurang. Nah, Del, usia 20 ya? 21 tahun. Rencana menikah emang di usia berapa, Adel? Kalau aku pribadi sih matok visi menikah, plan itu 25 tahun. 25 tahun. Nah, 25 tahun kata BKKBN memang harus sama-sama dewasa. Nah, melihatnya gimana nanti? Mengukur kedewasaan Adel dan kedewasaan mungkin future husband gitu ya. Ini seperti apa nanti menurut kamu? Kalau menurutku aku bakal lihat dari visi misi hidupnya sih. Ketika kita menikah nanti apa yang mau kita selesaikan bersama gitu. Kita mau membangun visi apa, tujuan apa. Karena menikah itu menurutku adalah dua orang dijadikan satu. Punya tujuan, kamu mau mengerjakan apa dalam pernikahanmu. Jadi nggak cuma menikah, punya anak, anaknya sekolah, jadi kakek nenek, udah selesai. Menurutku kamu punya tujuan apa, aku punya tujuan apa. Bisa nggak sih kita wujudkan ini bareng-bareng? Sevisi ya. Satu visi, satu misi. Sama tadi Alma bilang ya. Kalau Alma melihat kedewasaan, kamu pengennya nikah di usia berapa sih sebenarnya? Sebenarnya sama kayak Adel, 25 tahunan 25. gitu. Emang kenapa ya 25 itu emang usia yang gimana? Iya sih, mungkin pertama sebenarnya mau aja ya, mungkin kalau lebih dari 30 tahun. Tapi pressure dari orang tuanya sih kayak, aduh 30 tahun, mungkin kamu pernah ngerasain. Oke, langsung ya. Iya bener, tapi kayak misalnya mungkin bisa jadi pengalaman juga ya gitu. Kenapa pada akhirnya aku pun jadi mundur ke 33 gitu kan, karena memang mungkin orang tua aku tidak tidak mendorong. Nggak rese betul, gitu ya. nggak yang benar-benar kayak,
kapan nikah? Jadi enggak gitu. Jadi akhirnya santai terus tapi mikir kok kebablasan ya. Gitu. Iya loh, benar. Karena aku nggak terlalu digituin sama orang tua sih. Jadi ya udah pikir ya udah let it flow aja lah. Gitu. Kita tanya sekali lagi sama BKKBN, kalau dari BKKBN kira-kira ya usia yang ideal untuk menikah berapa sih? BKKBN clear ya, kampanye perempuan tuh nikahlah 21 tahun, laki-laki nikahlah 25 tahun. Ya ini menjadi program kampanye BKKBN. Alasannya ya perempuan secara biologis melahirkan sehat, aman, minimal 20 tahun. Sehingga kalau kami kampanye 21 tahun itu kan orang kampanye kan belum tentu berhasil. Kalau meleset kan melesetnya ya 20 tahun lah gitu. Kalau kami kampanyenya pas 20 tahun nanti kalau meleset jadi sudah 19 tahun itu kan sudah tidak sehat itu. Jadi kami itu kampanyenya 1 tahun di atas normal. Ekonomi sudah lebih dewasa, lebih bisa mengayomi ya. Sedangkan batas atasnya laki-laki tidak ada batasnya. Jadi umur 70 pun kalau memang pingin nikah, kemudian pingin punya anak, ya tetap sehat lah, memenuhi syarat ya. Itu saya kira kalau kita diskusi tentang batas umur laki-laki perempuan gitu. Ya, itu tadi kata BKKBN usia ideal. Kalau cewek itu 21, kalau cowok 25 tahun. Coba kita tanya pendapat psikolog mengenai masalah pernikahan ini. Yang sudah menikah mengerti kenapa dia harus menikah, tujuan menikahnya apa begitu ya. Jadi bukan menikah karena oh saya sudah umurnya menikah, oh teman-teman saya sudah menikah, oh saya pengen seneng nih kayak main rumah-rumahan. Jadi bukan hal seperti itu, tapi memang tahu tujuannya dia untuk membangun hidup rumah tangga itu untuk apa. Jadi tujuan itu penting sekali untuk disadari dari awal. Ya, pernikahan tidak sesederhana main rumah-rumahan. Bukan seperti kita masih bocah dulu ya, main bapak ibu-ibuan ya. Karena kalau misalnya mau menikah bener-bener ya pengen jadi bapak dan ibu beneran, visi misinya harus sama. Tapi aku mau tanya sama teman-teman yang tadi, ini nggak tahu aku mengalami, tapi kalian mengalami juga nggak? Oke, sekarang dari keluarga tidak ada teror, tapi dari media sosial, misalnya kayak teman online yang ngelihat kita dianggapnya kerja sudah mapan, tapi kan nikah-nikah ada seperti itu. Aku dari yang tadinya aku tanggepin, sampai akhirnya aku cuekin gitu. Kalau kamu melihat fenomena orang yang bahkan nggak kenal sama kita di media sosial ikut ngurusin masalah pernikahan, gimana? Itu udah budaya Indonesia sih kayaknya ya, dari tetangga-tetangga mungkin, terus juga mungkin mereka tuh merasa gregetan gitu. Oh kok ini orang biasanya di lingkungan kita tuh segitu tuh udah nikah, kenapa lo belum nikah gitu kan. Jadi itu salah satu mungkin apa ya, budaya yang emang udah di Indonesia juga gitu. Kalau misalnya nikah, ya lo harus cepat-cepat nikah secepat mungkin gitu loh, ya umur 25 umur berapa lah gitu. Jadi mereka mungkin ikut campur dari stres gitu. Keramahannya agak kelewat dikit ya. Terlalu ramah ya. Mau tanya sekali lagi, satu kata terakhir untuk pernikahan sebelum kita tutup diskusi kali ini. Uli, satu kata untuk pernikahan. Bahagia. Toleransi. Rencana Tuhan. Aku yang penting adalah bahagia. Intinya harus itu. Oke, terima kasih sudah diskusi tentang kehidupan pernikahan seperti ini. Thank you teman-teman. Dan buat pemirsa semuanya, terima kasih sudah diskusi bersama saya David Rizal. Sampai jumpa di diskusi lainnya.